Pulau Papua merupakan sebuah pulau yang diberkahi oleh kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari hutannya yang luas, lautnya yang indah, hingga keanekaragaman hayati di dalamnya. Papua merupakan rumah bagi banyak suku yang telah lama tinggal di sana, baik yang hidup secara modern maupun yang hidup secara tradisional. Sebagian besar hutan Indonesia berada di Papua, yang menjadi harapan Indonesia dalam melawan perubahan iklim. Tetapi sayangnya, keberadaan hutan di Papua telah terancam terutama oleh deforestasi. Di sini kita akan membahas lebih jauh tentang Pulau Papua, mulai dari geografis, sejarah, dan tantangan Papua dalam menghadapi deforestasi. Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan Oseania. Pulau Papua dibagi menjadi dua wilayah yang dimiliki oleh dua negara, dengan wilayah bagian barat dimiliki oleh Indonesia dan bagian timur yang dimiliki oleh Papua Nugini. Pulau Papua berbatasan dengan Laut Pasifik di sebelah utara, negara Kepulauan Solomon dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Di sebelah selatan, Pulau Papua berbatasan dengan Laut Arafura dan Australia, serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram dan Laut Banda. Pulau Papua memiliki luas wilayah sekitar 785.753 km persegi. Bagian yang dimiliki oleh Indonesia mencakup wilayah sekitar 420.540 km persegi. Sementara wilayah sisanya dimiliki oleh Papua Nugini. Di sini kita akan lebih fokus membahas Pulau Papua yang bagian Indonesianya. Secara geografis, wilayah Papua Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam, dengan bentang alam yang mencakup pegunungan, pantai, hingga hutan hujan tropis. Pulau Papua memiliki banyak pegunungan dan gunung yang menjadi ciri khas geografisnya. Pegunungan Jayawijaya yang membentang dari barat ke timur pulau ini adalah fitur utama geografisnya, dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Jaya yang mencapai ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Puncak Jaya terkenal dengan salju abadinya, meskipun akhir-akhir ini terus menyusut akibat perubahan iklim. Untuk dataran rendah Papua terbentang luas di wilayah selatan dan utara, seperti di dataran rendah Merauke. Papua Indonesia memiliki pantai-pantai yang indah dengan keanekaragaman hayati laut yang cukup tinggi. Dan Pantai Raja Ampat adalah pantai yang paling populer, yang menjadi salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Raja Ampat terkenal dengan formasi batu karang dan keanekaragaman ekosistem lautnya. Geografis Pulau Papua juga meliputi sungai dan danau yang menjadi sumber air dan kehidupan di sana. Sungai Mamberamo yang dijuluki sebagai Amazonia Indonesia adalah sungai terbesar di Papua. Sedangkan untuk danau terbesar di Papua adalah Danau Sentani yang terletak di dekat kota Jayapura, yang merupakan sebuah danau yang dikelilingi oleh perbukitan hijau. Danau lain yang tak kalah menarik di Papua adalah Danau Habema, yang terletak di dataran tinggi Pegunungan Jayawijaya. Danau ini dikelilingi oleh padang rumput dan pegunungan, yang menjadi daya tarik danau ini. Pulau Papua memiliki sekitar 30 juta hektar hutan, yang mencakup hutan mangrove dan hutan tropis. Hutan mangrove terdapat di sepanjang pantai selatan dan utara Pulau Papua, yang penting untuk ekosistem pesisir berbagai fauna seperti buaya air asin dan hiu paus. Hutan hujan tropis mencakup sebagian besar Pulau Papua, yang menjadi rumah bagi banyak spesies flora dan fauna endemik. Papua memiliki lebih dari 600 spesies burung, termasuk burung cendrawasih.
yang merupakan burung endemik khas Pulau Papua. Pulau Papua juga memiliki beberapa hewan langka seperti kanguru pohon dan burung kasuari, yang merupakan salah satu burung terbesar di dunia. Pulau Papua pertama kali dihuni oleh manusia modern sekitar 45.000 tahun yang lalu, yang terjadi selama migrasi besar dari Afrika ke Asia dan Australia. Mereka menyeberangi paparan Sahul yang merupakan wilayah daratan yang menghubungkan Papua dengan Australia pada zaman es. Pulau Papua terpisah dari daratan Australia sekitar 8.000 tahun yang lalu, setelah zaman es terakhir, ketika suhu global meningkat dan naiknya permukaan air laut. Penduduk awal di Pulau Papua hidup sebagai pemburu dan peramu, yang memanfaatkan sumber daya alam seperti sagu, ubi-ubian, dan hewan liar untuk bertahan hidup. Para penduduk ini terdiri dari banyak suku yang tersebar di seluruh pulau dengan bahasa yang berbeda-beda. Pada abad ke-7 hingga abad ke-16, wilayah pesisir Papua mulai berhubungan dengan dunia luar melalui perdagangan dengan para pedagang dari Kepulauan Maluku dan para pedagang lain dari Kepulauan Nusantara. Barang-barang seperti rempah-rempah, cengkang kerang, dan bulu burung cendrawasih menjadi komoditas utama perdagangan pada saat itu. Orang-orang dari Nusantara membawa teknologi perahu, sistem pertanian, dan pengaruh budaya ke wilayah pesisir Papua. Orang Eropa pertama yang mengunjungi Pulau Papua adalah Ortiz de Retes, yang datang ke pulau tersebut pada 13 Juni 1545. Dia kemudian menyebut pulau itu dengan Nueva Guinea, karena kemiripan penduduk lokal dengan orang-orang di pantai Guinea, Afrika Barat. Dan untuk nama Papua diyakini berasal dari kata bahasa Melayu kuno yaitu Papua, yang berarti rambut keriting, yang menggambarkan ciri-ciri fisik kebanyakan orang-orang Papua. Pada awal abad ke-17, pelaut Belanda mulai menjelajahi wilayah Papua, dan Belanda akhirnya mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari Hindia Belanda pada abad ke-19. Dalam masa kolonial, Pulau Papua kemudian terbagi menjadi dua bagian, dengan Papua Barat dikuasai oleh Belanda, dan bagian timur Pulau Papua dikuasai oleh dua negara, yang dikuasai oleh Jerman di utara dan Inggris di selatan, sebelum akhirnya diserahkan ke Australia pada awal abad ke-20. Setelah Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa Papua Barat adalah bagian dari wilayahnya, berdasarkan wilayah Hindia Belanda yang lama. Tetapi Belanda menolak menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dengan alasan mempersiapkan wilayah tersebut untuk merdeka sebagai negara sendiri. Presiden Soekarno kemudian meluncurkan operasi Trikora untuk merebut Papua Barat dari Belanda. Operasi ini memaksa Belanda untuk menyerahkan Papua Barat kepada PBB. Pada tahun 1969, melalui sebuah proses yang disebut sebagai Pepera, Papua Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Sejak menjadi bagian dari Indonesia, Papua menjadi wilayah yang strategis karena kekayaan sumber daya alamnya, seperti tambang emas dan tambang tembaga. Namun, sebagian besar pendapatan dieksploitasi oleh perusahaan asing dan pemerintah pusat. Akibatnya terjadi ketidakpuasan di sebagian masyarakat Papua, yang menyebabkan munculnya organisasi Papua Merdeka, yang didirikan pada tahun 1965, dengan tujuan menginginkan kemerdekaan Papua Barat. Untuk meredam konflik, pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada Provinsi Papua, yang memberikan hak lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Lalu, bagaimana dengan kondisi Papua saat ini? Apa saja tantangan yang dihadapi?
Pulau Papua sebagai salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya di Indonesia terus mengalami perkembangan dan juga tantangan. Menurut data dari berbagai penelitian antropologi dan Badan Pusat Statistik atau BPS, terdapat lebih dari 250 suku asli di wilayah Papua, Indonesia. Setiap suku seringkali memiliki bahasanya sendiri, yang menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Adapun beberapa contoh suku di Papua seperti suku Asmat, Dani, Kamoro, dan Korowai. Pada tahun 2022, Pulau Papua dimekarkan menjadi 5 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Pemekaran ini sendiri bertujuan mempercepat pembangunan di Pulau Papua. Pemerintah Indonesia juga terus membangun infrastruktur seperti jalan Trans Papua, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa wilayah Papua kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil tambang dan hutannya. Salah satunya yaitu tambang emas dan tembaga Grasberg, yang merupakan tambang terbesar Indonesia yang terletak di wilayah Mimika, Papua Tengah. Pertambangan Grasberg menghasilkan sekitar 3 juta on emas per tahunnya, atau sekitar 240 kg emas murni setiap harinya. Dengan sisa cadangan emas di dalam buminya sekitar 1,76 juta ton. Meskipun kaya akan sumber daya tambang, banyak masyarakat Papua yang tidak merasakan manfaat dari kekayaan tersebut. Dana besar dari hasil tambang tidak bisa dikonversi oleh pemerintah menjadi kebijakan yang sifatnya meningkatkan kualitas hidup kebanyakan masyarakat Papua. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat di tahun 2023 terbilang cukup tinggi. Di Provinsi Papua, kemiskinan masih mencapai 26%, sementara di Papua Barat mencapai 20%. Selain itu, penambangan juga berdampak buruk pada lingkungan di Papua. Sebuah laporan tahun 2012 dari Earthwork dan Mining Watch Canada menyatakan bahwa limbah tambang dari Grasberg telah mengubur lebih dari 166 km persegi hutan dan lahan basah yang sebelumnya produktif dan kaya akan ikan ikat. Estimasi dari Earthwork juga menunjukkan bahwa Freeport telah membuang sebanyak 200.000 ton limbah tambang yang dikenal sebagai tailing telah dibuang langsung ke sistem Delta Aikwa setiap harinya. Menurut Earthwork dan penduduk setempat, praktik tersebut telah merusak lingkungan, yang mengubah ribuan hektar hutan hijau dan bakau menjadi lahan terlantar, yang membuat air yang tadinya jernih menjadi keruh. Ancaman lain terhadap Pulau Papua juga datang dari deforestasi hutan. Kawasan hutan di Papua menjadi wilayah yang paling banyak mengalami penebangan hutan atau deforestasi, dengan angka 552.000 hektar dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Sebuah studi tahun 2017 oleh Duke University dan Institut Internasional untuk Analisis Sistem Terapan menunjukkan bahwa pengundulan hutan yang didorong oleh ekspansi kelapa sawit di Papua telah meningkat 5 kali lipat dalam dekade terakhir. Contohnya, di wilayah Kabupaten Merauke dan Bogen Digol mengalami penebangan hutan besar-besaran untuk membuka lahan kelapa sawit. Selain dari kelapa sawit, penyebab hilangnya beberapa hutan di Papua karena proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pangan dan energi, tetapi mengorbankan hutan primer. Ratusan ribu hektar hutan di Merauke telah dialihkan untuk lahan pertanian dan peternakan. Deforestasi di hutan Papua memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, makhluk hidup, dan masyarakat adat. Hutan Papua berfungsi sebagai penyerap karbon yang cukup besar. Pengundulan hutan meningkatkan emisi karbon dan mempercepat terjadinya pemanasan global.
Selain itu, penebangan hutan juga telah menyebabkan erosi tanah dan penurunan kesuburan. Spesies endemik Papua yang hanya ditemukan di wilayah ini berada di ambang kepunahan akibat hilangnya hutan. Bagi masyarakat adat Papua, dengan hilangnya hutan, mereka kehilangan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka. Tanah yang telah mereka huni selama ratusan tahun telah diambil untuk berbagai proyek besar. Memang awalnya perusahaan masuk itu memang ada janji-janji. Janji-janji, tapi janji tinggal janji. Jadi sama saja, hutan sudah habis, tapi semua tuan dusun ada tinggal dalam kemiskinan. Nah ini. Seharusnya kalau hutan sudah habis, kami tuan dusun sudah hidup sejahtera, hidup layak. Tapi ini tidak ada sampai 2020. Sekali lagi, Pulau Papua adalah permata yang luar biasa dengan kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang patut dijaga dan dihargai demi keberlangsungan alam Indonesia. Jadi, beginilah pembahasan kita tentang Pulau Papua. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang Pulau Papua? Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di next video. And see ya.